Pun niki ngaten Bapak-bapak, kawula perlu matur kaitannya dengan masalah momentum pilkada yang akan kita laksanakan bersama-sama pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Nah, kawula memahami kaitan dengan masalah pilkada tahun 2020 niki kan calonnya namung setunggal. Karena calonnya namung setunggal, yang bakal dadi niku yaitu Mas Dito dan Mbak Dewi niku sudah pasti yang akan jadi, karena beliau adalah pasangan calon bupati yang sudah pasti jadi. Niki kawula punya penggalih kawula adalah beberapa kelompok, terutama kelompok di sektor pertanian. Ini kita harus berusaha agar bisa menunjukkan bahwa kita para petani ini juga memberikan dukungan, juga mengapresiasi, juga setuju terhadap calon bupati satu-satunya, yaitu Mas Dito dan Mbak Dewi. Nah, niki penting kita lakukan dalam rangka nopo? Dalam rangka ke depan Mas Dito ben punya catatan bahwa DE jadi itu juga karena mendapatkan dukungan dari rencang-rencang petani. Nah, kalau tenger atau catatan itu bisa kita catatkan bahwa Mas Dito itu didukung juga oleh para petani, harapan kawula ke depan Mas Dito juga punya program atau kebijakan yang peduli terhadap petani. Ini pikiran kawula. Kawula di Komisi B, Komisi 2 Kabupaten Kediri kebetulan di bidang pertanian. Kawula merasakan betul ketika saya menyampaikan pendapat-pendapat kawula di Komisi 2, salah satunya adalah pendapat untuk memperjuangkan sektor pertanian. Satu yang kawula perjuangkan adalah masalah peningkatan jalan usaha tani. Itu yang pertama. Yang kedua, kawula memperjuangkan untuk bagaimana meningkatkan pembangunan saluran irigasi. Kemudian kawula juga memperjuangkan masalah aliran listrik masuk jalan usaha tani, masuk ke area pertanian. Ini kalau usul nih, termasuk kemudian tenaga pendamping PPL, kalau juga mengusulkan minimal 3 desa 1 pendamping. Ini menjadi usulan-usulan kawula. Nah, usulan-usulan itu kalau tidak didukung oleh bupati yang punya kepedulian dengan sektor pertanian, usulan itu nggak abot, Pak. Abot. Lah makanya kemudian kawula ngajak jenengan untuk ayo berbondong-bondong atas nama petani, menunjukkan bahwa petani juga memberikan dukungan penuh terhadap Mas Dito dan Mbak Dewi niku dalam rangka strategi perjuangan. Karena Mas Dito Mbak Dewi pasti jadi, harapan kita ketika Mas Dito Mbak Dewi tahu bahwa yang mendukung salah satunya adalah kelompok petani yang sangat semangat, maka ke depan Mas Dito dan Mbak Dewi punya beban untuk peduli terhadap sektor pertanian. Niku gagasan-gagasan yang penting kalau sampai di tempat-tempat panjenengan. Kula matur temene forum rapat dengar pendapat dengan beberapa dinas di Kabupaten Kediri, masalah akses listrik masuk ke area pertanian. Itu kalau bisa diperjuangkan oleh Kabupaten Kediri, ini luar biasa, Pak. Petani memiliki kesempatan untuk memilih katene tandur apa, ini wis punya kesempatan lebih karena apa? Ada listrik masuk area pertanian. Nah, contoh potensi bawang merah, kalau listrik masuk teng mriki jenengan semakin kendel untuk nanam bawang merah karena nopo penanggulangan hamanya bisa didukung dengan aliran listrik yang bisa dipakai untuk kepentingan penanggulangan hama. Niku satu. Kedua, seandainya listrik masuk teng area pertanian, Pak, jenengan mboten soro kados menika ngangkati diesel di tengah sawah, mari lep diesel diangkat maneh lah gak diangkat hilang. Tapi kalau listrik masuk ke sawah, Pak, jenengan bisa menggunakan sibel. Sibel itu pompa air untuk pertanian yang ditanam di dalam tanah. Jenengan saged amprah listrik, punya token di sawah. Jadi token listrik tidak hanya untuk rumah, tapi token listrik juga untuk sawah. Sehingga jenengan tumbas token listrik, pulsa listrik 50.000 ngoten kemawon, niku kenging damel 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, awet murah, gak gampang hilang. Niku salah satu kesempatan seandainya listrik bisa masuk pertanian, niku berdampak terhadap nopo untuk menekan biaya pertanian. Dan niku terus Padang, Pak, bengi Padang
jenengan kan juga menjadi salah satu korban. Lah pas semongko larang, semongkone jenengan pas waya panen. Jenengan mboten tilem teng griya ta? Tilem teng sawah. Nah, wong turun di sawah aja pakai kecolongan. Tapi lain kalau penerangan masuk tengene sawah, penerangan bisa kita lakukan sakit mawon kalau ada aliran listrik masuk sawah. Lombok waya panen di dalam regone larang pun mboten saged tilem teng griya. Nah, niki persoalan-persoalan berambang nggih ngoten. Waya panen sakjane regone ya gak larang-larang nemen. Berhubung Covid panggah payu. Dipanen dhisik oleh tiang-tiang. Karena napa nggih? Karena kondisi area pertanian kita kurang mendukung untuk keamanan hasil pertanian kita. Lah makanya usulan-usulan untuk sektor pertanian ini tasik kuwata sangat yang perlu kita perjuangkan bersama-sama. Mulai masalah jalan usaha tani, kemudian aliran listrik masuk lahan pertanian, kemudian jumlah pendamping PPL, kemudian bantuan alat pertanian, kemudian sarana prasarana pendukung lainnya seperti saluran irigasi. Niki kuwata sangat yang kita butuhkan. Niki kalau tidak didukung oleh pemerintah yang mau peduli terhadap pertanian, niki kemungkinan kebutuhan-kebutuhan itu nggih jauh bisa kita rasakan. Makanya mumpung niki momentum Bupati ini gantos, niki kesempatan kita untuk berbondong-bondong menunjukkan semangat kita atas nama petani, memberikan dukungan terhadap pasangan calon bupati, wakil bupati Mas Dito dan Mbak Dewi. Agar apa? Agar ke depan Mas Dito, Mbak Dewi kalau sudah menjadi bupati ingat dan mau peduli terhadap pertanian, karena para petani sudah bisa menunjukkan kontribusinya untuk memberikan dukungan penuh kepada Mas Dito dan Mbak Dewi. Niku setuju nggih? Nah, lah setuju niki butuh telaten, Mbak. Butuh telaten, renyang-renyang kelompok, renyang-renyang gapoktan, sering koordinasi dengan teman-teman yang lain untuk ya ngelek nih ngajak iki kesempatan awake dhewe kanggo perubahan Kediri agar lebih maju. Ini kesempatan perubahan agar petani semakin diperhatikan. Kesempatannya nggih teng momentum pilkada niki. Mangkane mungkin mulai teko kelompok terkecil sak kasur nggih. Sak kasur ini apa, Pak? Bojone. Niku pastikan, Pak, jenengan sepakat, bojone juga sepakat dalam rangka golek perhatian untuk kepentingan kemajuan nasib petani yang kebetulan menjadi profesi kita. Nah, pun lah bojone setuju, kalau khawatir lah mboten kula imut nih, bojone gak diomongi, mentang-mentang bojone, dilalah bojone rasan-rasan karo ibu-ibu yang lain gaya acara dhewe repot niku mungkin. Jadi pertama sak kasur harus dipastikan sepakat dengan gagasan kita. Kedua, sak dapur niku sak keluarga. Dados putrane jenengan yang punya hak pilih juga diomongi le, Nduk, iki kesepakatan petani untuk masalah momentum pilkada, awake dhewe sepakat untuk nyengkuyung kemenangan Mas Dito Mbak Dewi atas nama kelompok tani, atas nama petani. Besok Mas Dito balas budi mau peduli terhadap nasib petani. Nah, pun sak kasur, sak dapur, kemudian sak sumur, sak lingkungan terdekat sing jenengan akrabi, kerabat-kerabat jenengan niku nggih diemutne bahwa konco-konco petani niki pengen berubah, pengen nasibnya apik. Lah iki berharap terhadap bupati dan wakil bupati yang baru. Makanya konco-konco iki kompak akan nyengkuyung kemenangan Mas Dito dan Mbak Dewi dalam rangka harapan agar pertanian ke depan bisa lebih maju. Ngoten nggih? Nggih pun niku pesen sing paling kula sampai ini 9 Desember ini hajat kita bersama-sama, kita atas nama para petani di wilayah Kecamatan Ngameng-Rejo kula ajak sarang-sarang untuk berjuang sarang-sarang bahwa di tengah ikhtiar kita untuk menjadi petani yang maju, kita juga berharap ada kebijakan yang berpihak terhadap kemajuan petani melalui kepemimpinan Mas Dito dan Mbak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Dito Mbak Dewi. Menang. Mas Dito Mbak Dewi. Menang.